Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga di like dan di share ke teman-teman kalian, oke? Nah, kita akan membahas tentang materi limit fungsi aljabar. Nah, di sini ya ada beberapa contoh soal. Kita harus memahami dulu bentuknya, itu ada bentuk tentu dan bentuk yang tak tentu. Ya, jadi kalau misalkan di sininya bentuknya tentu, kita lihat ya, pasti dia hasil akhirnya ya, ada hasilnya, dan ada hasilnya ya, dan ini juga ada hasilnya. Nah, coba jika dia langsung jadi limit itu adalah tinggal memasukkan nilai x-nya jika emang bentuknya tentu ya. Nah, jika kalau pas dimasukkan nilai x-nya, kalau bentuknya seperti ini, kayak 7/3, atau enggak 3 dibagi 0 hasilnya yang tak hingga, ataupun misalkan 0 dibagi 3, ya itu langsung bentuknya tentu. Nah, pas di contoh soal yang nomor 5, kamu lihat amati. Ternyata nilai x-nya dimasukkan semuanya, itu x-nya, limit x mendekati 2 ya, berarti nilai x-nya adalah 2. Nah, jadi tinggal kita substitusikan ya nilai x-nya. Nah, setelah disubstitusikan, ternyata hasil akhirnya adalah 0/0. Nah, kalau misalnya hasilnya adalah 0/0, maka dia termasuknya bentuk tak tentu. Ya. Nah, kalau bentuknya tak tentu, berarti udah otomatis kita harus memfaktorkannya atau tidak untuk menurunkannya dengan materi turunan. Nah, sebenarnya materi turunan itu nanti setelah limit ya, tapi tidak apa-apa, nanti bakalan saya ajarkan tadi yang mudahnya yang mana. Oke ya. Jadi di sini ada limit x mendekati 2 ya. Yang tadi hasilnya jika disubstitusikan x-nya 2, hasilnya kan 0/0. Nah, ternyata kita harus memfaktorkannya nih ya. Jadi faktor dari x kuadrat dikurangi 4 itu adalah x min 2 dikalikan x plus 2 faktornya. Kita faktorisasiin ya. Nah, per x min 2. Nah, ternyata di sini x min 2 di atas x min 2 dan yang di bawah adalah x min 2. Nah, berarti sisanya adalah x plus 2 ya. Nah, setelah udah seperti ini, jadi limit bentuk tak tentu itu harus ada yang sama, harus ada yang dicoret ya bahasanya. Nah, jika sudah ada yang kita coret, nah maka nilai x-nya baru kita boleh substitusikan. Nah, maka x-nya yang di sini kita ganti dengan ini 2. Jadi x-nya adalah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Nah, ini menggunakan faktorisasi. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan konsep turunan, itu adalah pangkatnya berkurang. Misalnya gimana? Oke, ya kita bahas. Nah, di sini misalkan ada limit ya, x mendekati 2, x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kita pakai konsep yang turunan, ya. Maka hasilnya adalah, karena turunan itu, misal gini, kalau ada x kuadrat, ya, jadi jika ada fungsi fx sama dengan adalah x kuadrat, maka turunan pertamanya, ya, itu adalah 2x. Jadi pangkat 2 di sini ditaruh ke depan, ya, taruh di depan, dan pangkat yang di sininya nanti berkurang 1. Ya. Nah, karena pangkatnya 2 itu ditaruh di depan nih, pangkatnya taruh di 2 di depan, dan pangkatnya itu berkurang 1. Tadinya kan pangkatnya 2 nih, kita kurangi 1. Nah, di situ sebenarnya pangkat 1. Nah, biasanya pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Jadi turunan pertamanya adalah 2x. Nah, terus kalau kita mau mencari turunan keduanya, gimana nih? Nah, maka turunan keduanya adalah ini. 2x turunan dari 2x itu berapa? Ya, 2. Ya, karena x, kan ini pangkatnya 1 nih ya. Jadi 1 dikalikan 2 adalah 2. Nah, x. Nah, pangkatnya 1 ini kan dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi tinggal x pangkat 0. Jadi x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 2 dikalikan 1 adalah 2. Atau masih belum paham konsep turunan, misalnya gini. Di sini ada fungsi fx-nya, itu adalah 3x kuadrat. Jadi turunan yang pertamanya itu adalah 2 dikali 3. Itu adalah 6.
Ini ada X-nya, berarti 6X. Nah, pangkat yang 2 di sini, ya, itu berkurang 1. Jadi 2 dikurangi 1, itu adalah 1. Atau kita boleh tulis jadi 6X saja ya, karena kan pangkat 1 ini biasanya jarang ditulis. Oke, nah terus jika yang dicarinya adalah turunan keduanya, maka hasilnya adalah, ini kan ya pangkatnya 1 nih, 1 dikalikan 6, itu adalah 6. Pangkat 1 di sini adalah berkurang, kita kurangi 1 lagi, 1 dikurangi 1. Maka X-nya pangkat 0. Ingat ya, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 6 dikalikan 1 adalah 6. Ya, semoga kalian paham. Nah, lanjut ya. Nah, maka kesimpulannya adalah di sini, X kuadrat. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2 dikalikan 1 ya. Itu adalah 2X karena pangkatnya berkurang 1. Nah, dikurangi. Nah, jika ininya adalah angka, ya, jika diturunkan itu sudah otomatis hasilnya adalah 0. Ya, 0 itu bisa ditulis dikurangi 0 atau nggak usah juga, tidak apa-apa. Nah, jadi dibagi. Nah, turunan dari X. Ini kan ada 1 nih, 1 dikalikan 1 nih. Ya, jadi ada 1. Nah, jadi tinggal 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, turunan dari X itu adalah 1. Ya, maka kesimpulannya adalah kalau sudah kita turunkan semua, baru kita bisa mensubstitusikannya X-nya yang sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 dibagi 1. 2 kali 2 adalah 4, dibagi 1 sama dengan 4. Sama kan hasilnya? Ya. Jadi kalian sebenarnya untuk menjawab soal limit bentuknya yang tak tentu, ya, kalian bisa menggunakan rumus turunan. Karena kebanyakan siswa anak sekolah, ya, siswa anak sekolah pokoknya itu jarang ada yang bisa untuk memfaktorkannya, gitu ya. Oke, ya. Nah, coba kita cari yang lainnya. Di sini ada latihan soalnya, kita lihat. Ya, semoga ada. Nah, yang mana nih ya, yang bentuknya yang tak tentu. Yang pertama nih, ya. Yang pertama, jika disubstitusikan, kita tahu dulu nih, dia itu bentuknya tentu atau tak tentu, ya. Jadi, untuk yang soal pertama, 2e, limit X mendekati 0, 2X per X plus 2. Coba kita langsung substitusikan nilai X-nya 0-nya nih ke persamaan ini nih, ya, ke fungsi ini. Maka kesimpulannya adalah 2 dikali 0 dibagi 0 ditambah 2. 2 kalikan 0 adalah 0, dibagi 0 tambah 2 adalah 2. Ya. Nah, kita lihat nih tadi 0 dibagi 2. Ya. Itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau ininya 0 dibagi 2, oh dia berarti bentuknya adalah tentu. Ya. Jadi yang bentuknya yang tak tentu itu adalah jika 0 dibagi 0. Ya. Ini berarti kalau misalnya hasilnya pas kalian substitusikan, nilainya seperti ini, maka hasilnya adalah tak tentu. Berarti proses penyelesaiannya harus menggunakan faktorisasi atau menggunakan konsep turunan yang tadi. Ya, yang mana yang ini? Yang tadi yang ini, ya. Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang nomor 2. Jadi tadi yang soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang 0. Yang A. Oke, selanjutnya yang kedua. Kira-kira ini bentuknya tentu atau tak tentu? Nah, kita substitusikan kembali. Langsung ya. Misalkan, X-nya kita ganti dengan 4. Berarti kan 4 pangkat 2 dikurangi 16 dibagi 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 12. 4 pangkat 2 adalah 16 dikurangi 16 dibagi 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 dikurangi 12. 16 dikurangi 16 adalah 0 dibagi 16 dikurangi 4 itu adalah 12. 12 dikurangi 12 adalah 0. Nah, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Berarti ini adalah bentuknya tak tentu.
Ya, berarti kita harus memfaktorisasikan atau tidak menurunkan. Nah, berarti gimana? Kita tulis ulang ya soalnya. Limit X mendekati 4, berarti kan X kuadrat min 16 dikurangi 16 ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Kita turunkan dulu satu persatu yang atas duluan ya, yang kita turunkan. Nah, turunan dari X pangkat 2 itu adalah 2X. Karena turunan dari ini adalah 0. Ya, jadi setiap tidak ada variabel X-nya, itu pasti hasilnya adalah 0. Jadi yang atas sudah kita turunkan, tinggal kita turunkan yang bawah. Nah, turunan yang pertama dulu nih, yang ini nih, X kuadrat. Adalah hasilnya adalah 2X dikurang turunan dari X. Turunan dari X itu adalah 1. Ya. Nah, kita tulis lagi limit X mendekati 4. Nah, jika sudah kita turunkan semua, baru kita boleh mensubstitusikan nilai X-nya, yaitu adalah 4. Berarti 2 kalikan 4 dibagi 2 kalikan 4 dikurangi 1. 2 kalikan 4 adalah 8, dibagi 2 kalikan 4, 8, dikurangi 1, itu adalah 7. Ya, jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, selanjutnya ya, mungkin untuk yang nomor 3 dan yang nomor 4 ya, bisa kalian kerjakan sendiri. Kira-kira bentuknya itu tentu ataupun tak tentu. Ya, ingat ya, kalau tentu itu udah langsung hasilnya. Kalau tak tentu berarti kita harus memfaktorisasinya atau enggak menurunkannya. Oke ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.